Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Perjalanan hari ini bagaimana untuk KPM? Alhamdulillah berjalan lancar. Kalau dengan KPM ada programnya apa tidak? Ada ya. Ada rencananya ya? Kalau rencana yang dibuat itu apa sebenarnya? Kalau untuk 1 tahun pembelajaran kita buatkan program tahunan. Kalau untuk yang harian kita buatkan RPPK rencana pelaksanaan pembelajaran harian serta dengan asesmen. Kalau yang RKT? RKT alhamdulillah ada rencana kerja tahunan. RKT yang sekarang tahun berapa? Yang sekarang tahun 2027 karena saya menggunakan tahun pembelajaran. Ada ya? Ada. Sudah dicetak maksudnya? Sudah. Iya, terima kasih. Kira-kira apa perusahaan saya? Prosesnya itu bagaimana Mbak untuk menjadi sebuah RKT? Awalnya saya membentuk tim penyusun RKT yang terdiri dari komite, kepala sekolah, guru, dan wali murid. Terus kita merapatkan dalam satu waktu, mereka menyampaikan ide-idenya dan saya juga menyampaikan ide-ide kami semuanya serta menggunakan data, terutama berdasarkan data rapor pendidikan. Berarti tidak bukan kayak sulapan gitu ya? Bukan arahan ya? Yang pertama saya mengambil dari data rapor pendidikan dulu. Setelah saya ketahui ada program prioritas dan ada program itu baru kita sampaikan bersama di rapat dengan warga sekolah yang lain. Katanya apa sih? Saya menggunakan data rapor pendidikan, terus data RKT tahun yang lalu tentang melanjutkan, dan juga data pendukung lainnya yang kita cari sendiri di lingkungan sekitar sekolah. Dalam pemeriksaan atau penyusunan atau siapa penyusunan yang terlibat siapa? Ada penyusunan RKT, ada komite sekolah, guru, kepala sekolah, serta wali murid. Di situ ada pengurusan wali murid. Ada komite juga. Iya. Kalau komite sendiri perannya bagaimana? Makanya dia mengikuti penyusunan RKT yang pertama, yang kedua dia bisa membantu dalam sumber dana. Karena yang tidak bicara dana tadi sebenarnya kan ada RKT, ada RKAS. Itu kalau RKAS sendiri bagaimana itu? RKAS digunakan untuk mendanai RKT. Jika RKAS belum mencukupi untuk mendanai RKT, maka kita gunakan sumber dana yang berasal dari komite, yaitu dari wali murid. RKAS juga dibuat juga. Dibuat. Apa? RKAS setiap tahun. Tiap tahun. Kan RKT tiap tahun. Karena RKAS juga mendukung untuk pelaksanaan RKT. Kalau kaitannya bagaimana itu? Untuk penurunannya sebenarnya itu awal data yang pertama itu bersumber dari Sulingjar. Dari Sulingjar nanti hasilnya diketahui melalui rapot pendidikan. Nah, dari rapot pendidikan nanti muncullah nilai. Ada nilai prioritas dan ada nilai-nilai yang masih mungkin sedang atau kurang, sehingga di situ tampak gambaran bahwa untuk membuat RKT kita menggunakan data hasil dari rapot pendidikan. Setelah itu nanti kita susun RKT-nya, setelah jadi RKT baru kita turunkan menjadi RKAS. Menurut jenengan kaitannya bagaimana antara dua program itu? RKT dengan RKAS saling berkaitan dan saling mendukung, karena RKT itu akan berjalan pasti kalau menggunakan dana, kita menggunakan dana dari jelas ada hambatan Pak, karena saya orang baru di akademik itu, untuk menyatukan warga sekolah itu dalam satu waktu itu
agak susah Pak, karena dari beberapa warga ini mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Jadi ketika menyusun RKB itu kan apa kayak gitu. Alurnya ya bisa menyampaikan bagaimana. Kalau dari rapor pendidikan, data yang dari rapor pendidikan itu pertama kita identifikasi. Setelah diidentifikasi kita cari akar masalahnya. Setelah dari akar masalah ketemu kita benahi. Setelah dari kita benahi nanti kita kegiatannya, implementasi kegiatannya, dan kita carikan kira-kira datanya berapa jumlah. Untuk memantaunya tentang RKT itu bagaimana? Kalau saya melalui observasi langsung. Observasi Langsung. Yang kata itu ya. Kalau ini tentang penyusunan RKT ternyata yang dibayangkan karena harus berbasis data kan jadi itu namanya muncul apa? Kadang data yang muncul di rapor pendidikan mungkin kurang sesuai dengan kondisi di sekolah. Nanti bagaimana cara kita untuk menyelaraskan RKT dengan kondisi sesuai dengan di lingkungan kita. Oh gitu. Biasanya ya tadi tidak linear ya. Kisah nyata dengan kisah rapor pendidikan tidak sebanding lurus ya, ada saja pembiasan begitu ya. Dan kemudian kita ada solusinya, tahu alurnya, saya kira tidak. Terima kasih Bu Lili penjelasannya tentang RKP. Semoga dengan RKP yang berbasis data dengan menyebutkan ada unsur orang tua, unsur PTK, unsur UT, tentunya menjadi RKP yang teratur, terprogram sehingga bicara yang bagaimana ke depan sampai tahun itu jalannya akan lurus dan jalannya akan membawa anak didik menjadi yang lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan. Terima kasih waktunya Bu Lili. Itu saja yang kami bincangkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.